Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat Natal. Pada hari raya Natal ini kita merasa satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Seluruh alam pun memuji dengan bersorak, Gloria in excelsis Deo. Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, Tuhan kami para Bapa datang kepadamu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang tulus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepadamu di hadapan mereka dan seluruh umatmu. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaanmu menjadi manusia menjadi kekuatan kami untuk lebih setia dan bertanggung jawab atas tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, anak Allah yang kudus,
Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dan rahim perawan Maria menjadi tempat perjumpaan surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan itu. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman pada demonstrasi ini dalam upaya kami menjadi kesejahteraan anak kami dan kesetiaan akan kebaikan yang bapak Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu untuk akan sesuatu kami. Kami berdoa kepada Tuhan dan memanggil kepada kami. Kami datang hendak membawakan hidupmu. Tetapi kami seperti apa yang kami senangi, karena Engkau bisa saja. Tetapi kami tidak harus mengerti, karena Engkau ada di tempat yang indah, tidak seperti orang kami. Mengapa ini kami datang membawa kisah hidup, berisi dosa dan kesalahan kami. Kami sering nakal dan protes terhadap kita dan pendidikan orang tua. Kadang kami mau dengan tradisi dan ajaran yang kami pegang. Maka dari sahabat kami mohon rahmat, kesucian dan kerendahan hati agar kami selalu merasa terpanggil untuk berbuat kasih kepada sesama kami dan menghormati orang tua dan pemimpin kami. Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus. Allah yang Maha Kuasa, berilah rahmat supaya kami dilimpahi terang baru dari sabdamu yang menjadi manusia itu. Semoga terang itu bercahaya dalam perbuatan kami di tengah keluarga dan masyarakat. Amin. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus, yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu berada. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menembus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Berikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Selama ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan napi dan sangkala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta.
Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantarkan anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia,
tetapi dunia tidak mengenali dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, perayaan Natal memuat banyak pesan untuk kita. Setiap tahun kita mendapatkan pesan yang berbeda-beda sesuai situasi hidup kita terkini. KWI dan PDI menuliskan pesan kepada kita. Kalau di print out itu kurang lebih 3 halaman. Mau saya bacakan atau mau dikirimkan lewat chat WA saja? Nanti dilihat sendiri di internet ya. Di sana ada pesan Natal tahun ini dari KWI dan PGI. Pesan itu intinya adalah bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Allah dalam berbagai cara dan dalam situasi manapun hidup kita. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Ya, kalau yang sudah membaca atau menyimak tema Natal kita tahun ini, tahun 2023, yang dituliskan oleh KWI dan PGI, temanya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Padahal sudah foto-foto di depan tema itu ya, semalam ada. Ya, fotonya ada yang selfie, ada yang foto bersama-sama, ada foto keluarga, tapi temanya tidak dibaca. Temanya apa? Kemuliaan bagi Allah. Cuma sampai di situ. Kalau itu mah yang saya bacakan tadi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, boleh diulangi bersama-sama. Nanti yang hafal yang anak muda ya. Tolong agak keras ya. 1, 2, 3. Ya, nanti dicek di Pedro foto booth yang ada di luar gereja ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita simak dalam pesan Natal KWI dan PDI tahun ini. Yang pertama, di era globalisasi ini kita diajak untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera melalui berbagai macam hal di tengah-tengah kehidupan kita. Yang paling dekat, yang paling konkret hidup kita itu paling dekat dengan apa atau siapa? Dengan apa atau siapa? Dengan ya. Kalau dulu dengan keluarga, paling dekat. Keluarga itu adalah orang-orang terdekat kita. Sekarang yang paling dekat dengan kita adalah handphone, gadget, ya atau tidak? Ya, kalau anggota keluarga, suami, istri, anak-anak bisa jauh berjarak, tapi handphone tidak berjarak. Kadang-kadang disapu celana, kadang-kadang disapu baju, kadang-kadang ditempel di telinga. Ya, itu adalah sarana yang paling dekat dengan kita. Apakah salah? Ya tidak juga, karena ini di era globalisasi. Tetapi kita diajak untuk memuliakan Allah dengan sarana-sarana itu, dengan media sosial yang terus-menerus
menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiakawanan, dan tenggang rasa. Tapi itu mudah atau tidak? Mungkin jawabannya tidak. Ya, karena saya seringkali melihat ada kerumunan orang bersama-sama dan mereka semua kan saling mengenal, tetapi mereka tidak ngobrol, tidak bertegur sapa satu sama lain. Yang terjadi adalah mereka sibuk dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin di tengah-tengah keluarga juga sama. Nonton TV bareng-bareng, ya, sekeluarga di depan TV, dan yang ditonton itu channelnya sama, ya nggak mungkin ya, channelnya berbeda. Kalau TV-nya lebih dari satu bisa. Tetapi pada saat nonton TV, TV-nya tidak ditonton, tapi mereka tetap menonton HP-nya masing-masing. Jadi TV nonton keluarga, bukan keluarga nonton TV. Ini yang saya kira perlu menjadi catatan untuk kita. Sekarang orang tua semakin resah. Aduh, bagaimana ya? Dulu gadget atau handphone itu membuat dunia itu menjadi sempit, yang jauh didekatkan, yang dekat semakin direkatkan. Tetapi sekarang yang jauh semakin jauh, yang dekat lebih jauh lagi. Ini sayang sekali. Yang kedua, para gembala pergi dan menemukan kebenaran warta yang diterima malaikat ketika menjumpai bayi Yesus di palunan, lalu mewartakannya kepada yang lain. Artinya bahwa Natal mengingatkan kita bahwa komunikasi dan perjumpaan di zaman digital ini perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan kabar baik. Orang berjumpa satu dengan yang lain itu adalah sebuah rahmat. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, ramai dan sibuk, kita tetap membutuhkan apa yang disebut dengan waktu sendiri. Waktu sendiri untuk hening, untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga komunikasi dan perjumpaan kita dengan sesama dapat mendatangkan sukacita. Kalau orang 2 atau 3 orang berkumpul, yang terjadi adalah keributan. Jarang sekali 2 atau 3 orang berkumpul lalu berdoa dan menciptakan suasana hening. Kita diajak untuk merayakan Natal ini dengan merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kita terus-menerus diajak untuk memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat serta bangsa kita. Sebentar lagi kita akan, yang sudah memiliki hak pilih, akan memilih calon presiden dan wakil, dan juga para anggota legislatif. Kita diajak untuk ikut ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini. Jangan sampai kita kemudian tidak menggunakan hak pilih kita. Kita memilih golput dan antipati dengan bangsa kita. Kita diajak untuk ikut ambil bagian dengan bijaksana. Ada begitu banyak pilihan, tetapi ada cara untuk mempertimbangkan dengan bijaksana mana yang akan kita pilih. Secara khusus kita juga berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih konflik dan juga terjadi banyak kekerasan. Kita lihat Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Yang menjadi korban dari perang adalah masyarakat sipil. Mereka menjadi korban kekerasan dan perang, dan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka di perayaan Natal ini kita doakan mereka yang menjadi korban perang agar mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Untuk menutup homili ini saya mau menyanyikan sebuah lagu, boleh? Lagu yang tertunda, harusnya semalam, cuman kelupaan, jadi ya sudah untuk hari ini, sudah pagi ini. Judulnya adalah Karena Cinta.
sejahtera selama-lamanya. Karena cinta telah turun ke dunia, buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, marilah tabung ke kita. Musik tidur, jadi sudah selesai mati lanjut. Oke, ya. Tolong tepuk pipi kanan, pipi kiri. Hari Natal telah tiba, ingat ya, hari Natal telah tiba. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Tuhan tidak tinggal di antara kita dan kita adalah putra dan putrinya di rumahnya. Dengan kepercayaan ini marilah berdoa kepada Bapa kita. Untuk doa umat menjawab, dengarkanlah umatmu. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri umat dan masyarakat seturut dengan kehendaknya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, bagi
bagi para bapa. Semoga kelahiran putranya di Gua Bethlehem menjadi hiburan bagi mereka yang lemah dan lapar, dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, umat Paroki Bunda Maria, semoga Allah Bapa membantu kita agar suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Wow.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sedia menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah terlihat, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak terlupakan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandat kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya beribadah. Kita gunakan doa syukur agung yang kedua. Anamnesis buat
Sungguh begitulah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, tuliskanlah persembahan ini dengan kesusahan Kamu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mengetap-etapkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak kepada Engkau dan bersaksi kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan untuk kami Antonius serta semua rohani kuasa. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kehadiran kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Bila memberi damai pada hidup kami, supaya kami tetap dikuatkan oleh Kristus dan kami selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudari yang terkasih, selamat kepada Allah yang mengatur dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan menerima komunion adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang secara kanoni.
Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Setelah misa, anak-anak biak dari kelas PD sampai TK sampai dengan kelas 4 SD dimohon untuk tidak keluar gereja untuk berfoto bersama, dilanjut dengan perayaan Ria Natal Aula Atas. Perayaan Natal FKKG hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 18 bertempat di Cafe Hotel Jalan Cimahi, Pedas Garut. Misa tutup tahun hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 17 dilanjutkan dengan doa bersama anak-anak UMK, BIR, dan KSK di aula atas gereja. Misa awal tahun Senin 1 Januari 2024 pukul 17. Perayaan Natal Lansia hari Selasa 9 Januari 2024 di Kampung Sampiren, Kecamatan Samarang, kumpul di gereja pukul 7.30. Parkir kendaraan selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru, mobil diarahkan ke KAI dan motor tetap di halaman SMP Yosudarso. Baptis bayi akan diadakan pada hari ini tanggal 25 Desember setelah misa. Pembelajaran komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Mohon orang tua untuk mengembalikan formulir pendaftaran serta persyaratan-persyaratannya di sekretariat paroki sebelum tanggal pelaksanaan. Sekian pengumuman dan terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang telah mempersiapkan segala sesuatu hingga pada perayaan Hari Raya Natal pagi hari ini. Luar biasa menyediakan kandang Natal dan juga perlengkapan yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian kegiatan dari malam tadi dan juga hari ini, dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para petugas keamanan yang telah membantu terlaksananya kegiatan perayaan Natal dari malam hingga pagi hari ini, dari Polres Kabupaten Garut, dari Kodim, dari Satpol PP, juga dari Bintar, juga dari berbagai pihak yang telah membantu untuk menjaga keamanan selama proses perayaan Natal kita. Ada 1-2 pengumuman. Yang pertama mengenai sakramen penguatan yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 13 Januari akan diundur menjadi 27 Januari mengingat Bapak Ukur tanggal 13 Januari ada rapat KBI di Batam, jadi untuk penerimaan sakramen penguatan diundur dan nanti akan diberitahukan di grup anggota atau peserta penerima sakramen penguatan sendiri untuk persiapannya seperti apa. Setelah klarifikasi ini, kecuali bina iman anak atau pihak paroki yang akan berfoto dan bernatalan di aula atas, seluruh umat diundang untuk ramah-tamah di keluarga masing-masing. Karena ini hari Natal, hari Raya Natal, hari keluarga. Silakan berkumpul merayakan Natal di tengah-tengah keluarga. Semalam sudah ramah-tamah di gereja, sekarang saatnya untuk di tengah keluarga. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Semoga Tuhan memberikan cahayanya kepada kita agar hidup kita semakin damai dan sukacita. Mari kita tutup klarifikasi dengan doa berkat.
Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.